Selamat pagi semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yaitu surat kabar. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Syagian dengan NPM 19010102015. Yang pertama yaitu pengertian surat kabar. Dikatakan bahwa surat kabar merupakan media massa tertua dibandingkan dengan media massa lainnya. Nah, sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman. Prototipe surat kabar pertama diterbitkan di Bremen, Jerman pada tahun 1609. Bentuk surat kabar sesungguhnya terbit di Frankfurt, Berlin, Hamburg, Vienna, Amsterdam, dan Antwerp pada tahun 1620. Sedangkan surat kabar pertama yang terbit secara teratur adalah Oxford Gazette, yang terbit di Oxford pada tahun 1665. Ketika pemerintahan pindah ke London, beberapa bulan kemudian, namanya menjadi London Gazette. Surat kabar harian pertama yang terbit adalah Daily Current. Yang kedua yaitu fungsi surat kabar. Menurut Izzy, secara kontemporer, surat kabar memiliki 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Yang pertama kita membahas yaitu tentang fungsi utama media. Adalah 1. To inform atau menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi pada suatu komunitas, negara, dan dunia. Yang kedua yaitu to comment atau juga bisa dikatakan mengomentari berita yang disampaikan dengan mengembangkannya ke dalam fokus berita. Yang ketiga yaitu to provide atau menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan dan media. Sedangkan fungsi sekunder media adalah yang pertama yaitu untuk kampanye atau proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua yaitu memberikan hiburan kepada pembaca. Dan yang ketiga melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mainstream media dan new media. Mainstream media diciptakan untuk membantu memetakan landscape media yang terus berubah. Walaupun istilah ini agak elastis, ia biasanya dipakai untuk membedakan bentuk media tradisional dengan media yang baru. New media berawal dari inovasi. Interaktivitas adalah salah satu fitur new media yang paling banyak dibicarakan dan mendapat tempat khusus di dunia siber. Dengan kata lain, kemampuan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer dan memiliki dampak pada pesan apa yang sedang dibuat, dibandingkan dengan bentuk broadcast dari media. Internet dikatakan menawarkan berbagai komunikasi bebas atas ekspresi politik dari hak-hak atas berkumpul secara elektronik dengan sedikit kendala, baik itu dari segi teknis, politis, maupun sosial. Hal ini menyebabkan banyak medium komunikasi yang termasuk ke dalam Scone Media X memiliki beberapa perbedaan esensial dengan media broadcast konvensional yang termasuk ke dalam Pers Media X. Perbedaan Pers Media X dan Scone Media X. Pers Media X. Yang pertama tersental, yang kedua komunikasi satu arah, yang ketiga cenderung pada kontrol negara, yang keempat instrumen bagi rezim stratifikasi dan ketidaksetaraan. Yang kelima peserta terfragmentasi dan dipandang sebagai suatu massa. Yang keenam mempengaruhi keadaan sadar. Scone Media X. Yang pertama tersebar, yang kedua komunikasi dua arah, yang ketiga menghindari kontrol negara, yang keempat demokratisasi, yang kelima peserta dipandang tetap bisa mempertahankan individualitas mereka, yang keenam mempengaruhi pengalaman individu tentang ruang dan waktu. Media panas dan media dingin. Media panas merupakan komunikasi definisi tinggi
yang menyediakan data sensoris lengkap yang dapat diterima indera manusia dalam menggunakan media ini. Audiens tidak dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata lain, sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, partisipasi audiens dalam media panas sangatlah rendah karena makna dan informasi yang diterima audiens sudah sangat lengkap dan jelas. Media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, pendengar. Tidak banyak yang dapat diberikan media jenis ini kepada audiens, dan audiens harus memenuhi sendiri hal-hal yang tidak disediakan media dingin. Audiens harus menciptakan makna melalui inderanya dan secara imajinatif melibatkan dirinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Venina Baban dengan NPM 1901010200 akan melanjutkan pembahasan materi kami. Selanjutnya yaitu surat kabar daring. Surat kabar daring dikenal juga sebagai surat kabar dalam jaringan, sebentuk surat kabar yang berbasis internet dan termaksud ke dalam salah satu jenis media online. Media online merupakan produk jurnalistik online atau cyberjurnalisme yang didefinisikan sebagai pelaporan, fakta, atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Media online di internet banyak menawarkan berbagai fasilitas untuk mencari dan berbagi informasi dalam pola laku manusia terkait dengan keterlibatan informasi. Kemajuan teknologi komputer memberikan dampak signifikan dalam dunia jurnalistik, periklanan, public relation, dan hiburan yang bergantung pada teknologi-teknologi rumit yang tercipta sejak ditemukannya televisi dan radio. Dengan kata lain, digitalisasi telah menempatkan industri media pada tatanan baru yang besar. Jenis surat kabar daring. Surat kabar daring dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, surat kabar daring. Surat kabar ini merujuk pada eksistensi surat kabar online yang terpisah dengan surat kabar cetak. Terpisah artinya konten maupun keberadaan surat kabar daring ini tidak menyertai versi cetaknya, seperti detik.com, okezone.com, dan vivanews.com. Yang kedua yaitu surat kabar hibrid. Surat kabar ini merujuk pada eksistensi surat kabar online yang menyediakan versi cetak. Contohnya seperti kompas.com yang berhibrid dengan Kompas cetak dan tempointeraktif.com dengan versi cetaknya pada koran Tempo dan majalah Tempo. Keunggulan surat kabar daring. Yang pertama, kecepatan dan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu. Yang kedua, reporter dapat mengirimkan berita dalam jumlah yang tidak terbatas ke bank berita surat kabar terkait. Ketiga, media daring sangat hemat dalam biaya produksi. Keempat, media online telah memotong mata rantai distribusi media yang begitu panjang. Kelima, di samping efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, surat kabar daring juga unggul dalam pembiayaan mendapatkan informasi. Yang keenam, surat kabar daring juga lebih memungkinkan pembaca melakukan sebuah kreativitas. Jika berbicara tentang kelebihan, maka ada juga kelemahan terhadap surat kabar daring. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kelemahan surat kabar daring, yaitu yang pertama, kemudahan untuk mengakses surat kabar daring masih terbatas bagi sebagian kalangan. Yang kedua, perkembangan industri media tidak serta-merta sejalan dengan perkembangan literasi atau melek media. Yang ketiga, kesenjangan pada akses terhadap media konvensional yang masih sulit untuk diakses warga negara yang tinggal di wilayah yang kurang berkembang. Seiring berjalannya waktu serta seiring berjalannya teknologi, proses dan teknik produksi surat kabar juga sering berubah-ubah, yaitu dimulai dari tahun 1890, proses printing atau percetakan dengan mencetak tinta di atas kertas menggunakan cetakan kayu. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua ditemukannya office printing atau disebut dengan mesin ketik yang dapat meningkatkan kualitas kecepatan percetakan. Kemudian ditemukannya komputer yang menggantikan mesin ketik sehingga dapat mengubah teks menjadi film fotografis dan cetakan metal. Kemudian ditemukannya
teknologi scanner. Teknologi ini dapat mendigitasi foto dengan mudah. Selanjutnya ditemukannya juga mesin fotokopi, yaitu teknologi cetak dengan laser printing yang dapat menghasilkan gambar dan cetakan yang kualitasnya sangat baik. Kemudian ditemukannya personal komputer, yang dimana teknologi ini dapat membuat buku ataupun majalah. Yang kemudian ditemukannya teknologi yang bernama custom publishing, yaitu mencetak bagian tertentu dari buku untuk tujuan tertentu juga. Kemudian ditemukannya teknologi print on demand, yaitu mencetak semua buku apabila diminta oleh pelanggan. Pada tahun 1950 ditemukannya teletypesetting, yaitu teknologi yang dapat menyimpan data-data berita dalam memori komputer dan kemudian dicetak dengan cara komputerisasi. Sampai saat ini yang kita gunakan pada saat ini yaitu teknologi printer yang dapat membuat surat kabar menjadi sangat mungkin dijadikan personal. Perkenalkan, nama saya Christine Dwi Oktavianti Simbolon, NPM 1901010192. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak munculnya surat kabar daring dan konten berita daring terhadap surat kabar cetak. Yang pertama, banyak surat kabar di Amerika Serikat yang berjuang agar tetap terbit setelah kehilangan pembaca yang bermigrasi ke dunia maya. Penerimaan iklan merosot drastis dan penjualan jatuh tajam. Yang kedua, pembaca majalah anjlok hingga 24%, pembaca tabloid merosot 12%, dan koran turun 4%. Sementara pembaca internet malah mengalami kenaikan hingga 17% dari tahun lalu. Menurunnya tren pembaca media cetak kebanyakan disebabkan karena konsumen terlalu sibuk untuk membaca 72%, beralih ke TV 14%, dan karena berhenti membeli dikarenakan harga naik 11%. Yang ketiga, surat kabar Seattle Post-Liganser atau Seattle PI yang sudah berusia 146 tahun, tepat hari Selasa 17 Maret 2009, terpaksa dihentikan edisi cetaknya. Hal ini dikarenakan semakin turunnya pemasukan iklan, beban sirkulasi, dan pindahnya pembaca media cetak ke portal berita yang gratis di internet. Selanjutnya, surat kabar daring di Indonesia. Murahnya biaya untuk memproduksi surat kabar daring ditambah dengan kebijakan baru pasca reformasi 1998, di mana tidak diperlukan lagi surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP, di mana surat izin ini menjadi senjata rezim Orde Baru untuk mengekang kebebasan pers, menyebabkan surat kabar daring dan media online ini semakin menjamur jumlahnya. Bahkan banyak media online abal-abal yang dibuat di mana pengelolaannya tidak memiliki pengalaman atau keahlian di bidang jurnalistik. Akibatnya, banyak media online yang mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik seperti akurasi, faktualitas, objektivitas, serta kepatuhan terhadap etika jurnalistik. Di sisi lain, industri surat kabar daring juga berpotensi mematikan industri surat kabar konvensional. Sekarang tinggal bagaimana surat kabar konvensional mampu mempertahankan konsumennya agar tetap loyal, atau mengembangkan model bisnis media baru dalam bekerja sama dengan situs portal berita. Tetapi bagi masyarakat yang sudah menganggap bahwa membaca surat kabar cetak sudah merupakan sebuah habit atau kebiasaan, mengkonsumsi surat kabar konvensional memiliki kenikmatan tersendiri dibandingkan dengan membaca surat kabar daring. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah surat kabar daring maupun konten-konten berita daring memang amat bermanfaat karena menyajikan akses informasi yang cepat, akurat, dan dinamis. Di situ kita dapat mengakses informasi yang kita inginkan secara cepat. Hal ini bisa terjadi berkat kehadiran internet serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, industri surat kabar daring juga berpotensi mematikan industri surat kabar konvensional. Sekarang tinggal bagaimana surat kabar konvensional mampu mempertahankan konsumennya agar tetap loyal, atau mengembangkan model bisnis media baru dalam bekerja sama dengan situs portal berita.
Tetapi bagi masyarakat yang sudah menganggap bahwa membaca surat kabar cetak sudah merupakan sebuah habit atau kebiasaan, mengkonsumsi surat kabar konvensional memiliki kenikmatan tersendiri dibandingkan dengan membaca surat kabar daring. Terima kasih.